Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Cerita horor kali ini akan mengisahkan pengalaman menyeramkan yang dialami oleh Diego Ruiz. Sejak kecil, Diego dihantui arwah gentayangan tetangga apartemen yang meninggal dunia karena bunuh diri. Hantu itu mengikuti kemanapun Diego pergi. Bahkan pastor pun kesulitan mengusirnya. Hingga kini, Diego masih dibayang-bayangi oleh hantu laknat itu. Bahkan istrinya pun mulai diganggu oleh hantu tersebut. Bagaimana jalan keluarnya? Ikuti terus tayangan ini sampai tuntas. Kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan segera subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Kisah menyeramkan ini dialami oleh Diego sejak ia kecil sampai cerita ini ditulis pada tahun 2021. Sejak kecil, Diego tinggal di sebuah apartemen di kota Meksiko, Amerika Latin. Ia tinggal di lantai 3. Tahun 1999, ketika Diego kecil, jika ia berangkat ke sekolah, ia diantar oleh pengasuh. Suatu pagi, ketika akan berangkat ke sekolah, Diego dan pengasuh tiba-tiba melihat gorden di jendela membuka sendiri. Diego amat ketakutan. Pengasuh segera menutup jendela dan mengajak Diego keluar rumah. Di pintu masuk tempat parkir, Diego melihat mayat tetangganya. Ia berlumuran darah. Diego pucat ketakutan. Pengasuh langsung bertindak. Mata Diego ditutup dengan tangan sambil berkata, "Jangan lihat itu," ujarnya. Diego kenal dengan mayat tersebut. Ia tinggal di lantai 4, sementara Diego tinggal di lantai 3. Anaknya teman bermain Diego. Jadi mayat itu benar-benar berada di otak dan pikiran Diego. Beberapa tahun kemudian, apartemen di lantai 4 milik tetangga yang bunuh diri tadi dibeli oleh ayah Diego. Ia pun pindah ke sana. Sejak pindah itulah Diego merasa tidak nyaman. Ia merasa ada yang terus membuntuti dirinya. Inilah pengalaman pertama Diego dikuntit arwah gentayangan. Sampai-sampai Diego takut tinggal sendirian di rumah. Jika ibunya keluar, ia akan mengikuti kemanapun ibu pergi. Sepertinya hantu itu tak suka Diego tinggal di rumah tersebut. Kehadiran Diego membuat arwah gentayangan itu terus menampakkan diri, terutama kepada Diego. Entah kenapa Diego yang terus dihantui oleh arwah tersebut. Dari sinilah kisah menyeramkan itu dimulai. Ketika Diego menonton televisi sendirian, tiba-tiba
channel televisi bisa berubah sendiri. Tak ada yang mengubah channel itu. Diego pun mendengar suara orang berjalan menuju ke ranjangnya. Ia naik ke ranjang atas. Oh ya, Diego ini tidur di tempat tidur susun. Yang tempat tidur atas itu tidak ada yang menempati karena Diego sendirian di dalam kamar. Cuman suara orang berjalan tadi, dia berjalan ke arah ranjang dan terdengar naik tangga lalu tidur di ranjang atas. Diego benar-benar ketakutan. Ia menutupi wajahnya dengan selimut dan tidak berani menengok sedikit pun. Kejadian menyeramkan berikutnya terjadi ketika Diego, kakak perempuannya, asisten rumah tangga, dan ibunya sedang menonton televisi di ruang tamu, di ruang tengah. Diego duduk di sebelah sini, sementara kakak perempuannya duduk di sini. Jadi sofa tengah ini kosong. Ketika mereka asik menonton, lagi-lagi channel berubah dengan sendiri. Diego dan kakaknya saling berpandangan. Mereka takut. Setelah channel berubah, keempat orang itu mendengar suara orang melangkah menuju ke sofa. Dia duduk di antara Diego dan kakaknya. Sofa itu tiba-tiba mengempis seperti diduduki seseorang. Diego dan kakaknya lari mendekap ibunya. Diego kembali mendapatkan pengalaman menyeramkan ketika suatu hari teman-temannya datang bermain ke rumah Diego. Mereka bermain tembak-tembakan. Lampu dimatiin dan mereka berlarian di dalam apartemen tersebut. Apartemen Diego ini cukup luas sehingga bisa dipakai bermain tembak-tembakan. Diego bersembunyi di gudang. Saat bersembunyi itulah dia merasa ada orang yang mengawasi dari belakang. Perlahan-lahan Diego menoleh. Apa yang dilihatnya? Mayat yang dulu ia temui di tempat parkir apartemen. Mereka memandang Diego dengan wajah berlumur darah. Diego teriak sehingga kedua temannya tahu di mana Diego bersembunyi. Peristiwa menyeramkan satu demi satu mendatangi Diego sehingga Diego tak bisa tidur malam. Kalau dia bisa tidur 2 jam dalam sehari saja, itu sudah suatu kenikmatan. Dia lebih sering tak bisa tidur sama sekali, sehingga badannya kurus seperti zombie. Nilai sekolah pun anjlok. Ia sering ketiduran di kelas. Ujung-ujungnya Diego tak lulus sekolah. Teror lainnya adalah lampu kamar Diego bisa mati dan menyala sendiri. Ketika ini diutarakan kepada kedua orang tuanya, mereka tak percaya. Diego pun memilih tidur di kamar kakaknya. 10 tahun kemudian, Diego bersama ayahnya pindah ke apartemen lain. Ayahnya didiagnosa menderita kanker akut. Baru pindah apartemen, ia mendapati penghuni di lantai bawahnya meninggal dunia tak wajar. Petugas tahu karena mayat tersebut sudah bau. Ia mati 8 hari yang lalu. Diego kembali cemas. Ia ingin menata hidup baru, tapi lagi-lagi bertemu orang yang mati secara tak wajar.
Di apartemen baru ini, Diego kembali menemui kejadian aneh. Terdengar suara orang mengetuk pintu. Ketika Diego mengintip dari lubang pengintai, tak ada orang, tak ada siapapun. Ia pun berkata jengkel, "Jangan ketuk pintu, jangan ganggu aku." Hantu itu terus mengetuk pintu selama 3 hari berturut-turut, antara pukul 3 hingga 4 dini hari. Diego tak bisa tidur selama beberapa hari. Kemudian ada yang menekan bel rumah dengan suara yang keras. Sampai-sampai ayahnya terbangun. Diego marah. Ia membuka pintu sambil berteriak, "Apa mau?" Ia yakin ada hantu yang mengetuk dan menekan bel rumahnya. Waktu terus berlalu. Tak ada lagi orang yang menekan bel rumah Diego. Tapi hantu itu mulai mengetok pintu kamar Diego. Bukan ruang tamu seperti sebelumnya. Melihat Diego ketakutan, istrinya menemani tinggal di apartemen tersebut. Ia membawa seekor anjing. Natalia, istri itu, percaya jika anjing bisa mengetahui jika ada makhluk halus yang datang. Suatu saat, Natalia menaruh secangkir kopi di lantai. Kopi itu tumpah sendiri. Dan ia pun mendengar suara orang mengetuk pintu. Lalu langkahnya menuju ke ruangan di mana Natalia berada. "Halo, siapa? Halo, siapa?" ujar Natalia bertanya. Tapi tak ada yang menyaut. Justru ia menemukan jejak kaki yang menginjak tumpahan kopi tadi. Mulai saat itu, Natalia percaya jika apartemen yang dihuni Diego ini berhantu. Natalia mulai diteror. Ketika ia mandi, tiba-tiba sisir di kamar mandi bisa bergerak sendiri. Ia amat ketakutan. Ia pun menceritakan pengalaman menyeramkan ini kepada Diego. Hal ini membuat Diego cemas. Ia khawatir Natalia akan meninggalkan dirinya. Ia tak ingin Natalia menjadi sasaran teror dari hantu tersebut. Namun, kekhawatiran Diego berkurang ketika Natalia menegaskan ia amat mencintai Diego dan tak akan meninggalkan. Masalah ini harus dihadapi bersama. Natalia minta kepada Diego untuk pindah rumah. Ia tak mau tinggal lagi di tempat ini karena sudah menjadi sasaran teror. Diego pun berbicara dengan ayahnya dan memutuskan untuk pindah ke apartemen lain. Pada tahun 2017,
Diego pindah ke apartemen lain. Ia senang bisa meninggalkan apartemen berhantu tadi. Baru saja pindah rumah, Meksiko dilanda gempa besar. Lampu-lampu bergoyang, perabotan bergoyang, semua panik. Diego dan Natalia membawa ayahnya keluar dari gedung tersebut. Karena gempa tadi cukup membuat Diego cemas, ia berusaha mencari apartemen lain yang aman dari gempa. Sayangnya, harga sewanya meroket. Semua orang ingin pindah ke daerah tersebut. Ujungnya, Diego tak jadi pindah. Ia tetap tinggal di apartemen tersebut. Suatu hari, ia dan Natalia mencari informasi melalui internet. Mereka browsing tentang hantu dan bagaimana mengusir hantu tersebut. Saat asik-asik browsing, ia mendengar suara orang melangkah. Langkah itu menuju ke tempat mereka duduk. Diego marah besar. Ia menuju pintu, membuka pintu dan berjalan di lorong apartemen mencari sosok hantu itu. Dan benar, hantu itu menampakkan dirinya. Ia menatap tajam Diego lalu menerjang badan Diego sampai Diego terjatuh. Natalia berlari, menyeret tubuh Diego dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah melihat hantu, Diego mengundang pastor yang ada di apartemen tersebut. Pastor pun datang dan membacakan doa. Ia juga memasang tanda salib di sejumlah tempat, baik di pintu maupun di tembok-tembok. Ini dilakukan untuk mengusir hantu yang menghuni rumah tersebut. Diego menganggap kehadiran pastor ini akan memperbaiki keadaan. Memang dalam beberapa hari keadaan lebih tenang. Namun bukan berarti tak ada gangguan. Makhluk halus itu datang lagi. Suara orang mengetuk pintu dan langkah kaki kembali terdengar. Suatu malam, Natalia terbangun dari tidur. Ia mendapati pintu kamarnya terbuka, lalu muncul hantu. Natalia yakin hantu tersebut belum benar-benar pergi dari rumah ini. Diego mengaku hidup dalam ketakutan seperti mimpi buruk. Yang ia cemaskan adalah kehadiran hantu itu akan mengganggu kesehatan ayahnya. Bisa saja kesehatannya memburuk dan meninggal dunia lebih cepat dari yang seharusnya. Ia khawatir hantu itu juga mengganggu arwah ayahnya jika nantinya ia meninggal dunia. Sampai cerita ini ditulis pada tahun 2021, teror hantu masih terus datang. Menurut teman-teman, bagaimana mengatasi persoalan tersebut? Bagaimana mengusir hantu yang terus menguntit Diego kemanapun ia pergi? Untuk teman-teman yang memiliki kisah horor dan ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi saya melalui email atau menulis komentar di bawah ini.
Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.